Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Kurniawan dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mendefinisikan apa itu integrasi sosial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Pertama, memahami pengertian integrasi sosial. Kedua, mengidentifikasi syarat berhasilnya integrasi sosial. Ketiga, mendeskripsikan proses integrasi sosial. Keempat, mendefinisikan faktor pendorong dan penghambat. Kelima, memahami dimensi dalam proses integrasi sosial. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian integrasi sosial. Pertama, integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama pada kehidupan sosial, sehingga nantinya akan menghasilkan pola kehidupan yang nyaman untuk masyarakat. Saya juga mengambil pengertian dari berbagai ahli, salah satunya dari Gilin. Gilin mendefinisikan integrasi sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena adanya proses sosial, terutama mengenai perbedaan unsur budaya, emosional, perilaku, dan keinginan yang menimbulkan aspek masalah sosial. 1. Salah satu syarat terwujudnya integrasi sosial mempunyai visi dan misi yang sama, halnya seperti syarat-syarat yang ada di lembaga sosial. Masyarakat biasa juga perlu mempunyai visi dan misi yang sama, di mana tujuan, visi dan misi tersebut diperoleh dan dari kesepakatan bersama. Kedua, bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial antara lain adalah integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif. Dan apa itu normatif, fungsional, dan koersif? Mari kita bahas. Integrasi normatif adalah sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Kedua, integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah masyarakat. Ketiga, integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa dapat menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Proses integrasi melalui dua tahap, yaitu alkulturasi dan asimilasi. 1. Alkulturasi. Alkulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, bergaul secara langsung, insentif dengan waktu yang lama. Faktor pendorong integrasi sosial. 1. Tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. 4. Anggota masyarakat yang merasa saling bergantung dan dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, ada primordialisme. Kedua, ada etnosentrisme. Dan ketiga, ada diskriminasi. Mari kita cari tahu apa itu primordialisme, etnosentrisme, dan diskriminasi. Primordialisme adalah suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seorang individu baru dilahirkan. Contohnya, membentuk partai politik berdasarkan paham, ideologi, atau keterikatan pada suku bangsa
agama, dan ras. Kedua, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Etnosentrisme juga dapat diartikan sebagai penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Contohnya, suku A yang terbiasa berbicara halus dan pelan dinilai lebih sopan dibandingkan dengan suku orang-orang B yang berbicara dengan lebih lantang. Diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku bangsa, dan ras. Contohnya, mengejek seseorang karena warna kulitnya. Kedua, seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja karena jenis kelaminnya. Padahal zaman sekarang itu semua orang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, mengejek seseorang karena berbeda keyakinan. Hal ini sangat bertentangan dengan HAM dan hak di Indonesia, karena setiap orang berhak memeluk keyakinannya masing-masing tanpa adanya paksaan dan dorongan dari seseorang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.